Pada tahapan inilah yang paling penting dan sangat krusial bagi negara untuk memastikan bahwa pekerjaan yang di-outsourcingkan merupakan kegiatan penunjang. Di setiap cerita, belum tentu itu adalah cerita pertama, karena selalu ada cerita di balik cerita. Selalu ada cerita. Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan akhirnya menetapkan aturan main soal alih daya yang secara umum kita kenal dengan sebutan outsourcing. Peraturan yang diteken Menteri Ketenagakerjaan pada Kamis 30 April 2026 itu berisi 11 pasal. Dalam konsiderans menimbangnya, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 7 tahun 2026 itu didasarkan pada perintah pasal 81 angka 18 lampiran Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja. Perusahaan pemberi pekerjaan dan perusahaan outsourcing diberi waktu paling lama 2 tahun untuk menyesuaikan jenis dan bidang pekerjaan yang diperbolehkan sesuai dengan Permenaker yang baru. Sebelum kita membahas isinya, saya jadi teringat tuntutan para buruh di peringatan Hari Buruh Sedunia kemarin yang meminta hapus outsourcing, tanpa sedikit pun meragukan komitmen para pimpinan buruh terhadap perjuangan meniadakan sistem kerja outsourcing. Sepertinya cita-cita yang mulia itu membutuhkan nafas yang masih cukup panjang. Tentu kita berharap hasilnya adalah kenyamanan berinvestasi tanpa mengurangi kesejahteraan kaum buruh. Dari 11 pasal, saya langsung terfokus pada pasal yang mengatur tentang jenis dan pekerjaan yang diperbolehkan dengan sistem kerja outsourcing. Dalam pasal 3 ayat 2 disebutkan, pekerjaan tersebut merupakan kegiatan penunjang yang meliputi layanan kebersihan, penyediaan makanan dan minuman, pengamanan, penyediaan pengemudi dan angkutan pekerja, layanan penunjang operasional, serta pekerjaan penunjang di bidang pertambangan, perminyakan, gas, dan ketenaga listrikan. Sebelumnya, berdasarkan pasal 17 ayat 3 Permenaker nomor 19 tahun 2012, pekerjaan yang dapat di-outsourcingkan sebanyak 5 jenis, yaitu cleaning service, catering, security, antar jemput, dan pekerjaan penunjang di industri pertambangan. Dalam Permenaker yang baru ini ditambahkan satu jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing, yaitu pekerjaan yang berhubungan dengan layanan penunjang operasional. Setelah saya coba telusuri apa yang dimaksud dengan layanan penunjang operasional, ternyata adalah pekerjaan penunjang yang tidak termasuk dalam kegiatan inti perusahaan. Pekerjaannya bersifat pendukung dan tidak menentukan langsung output utama perusahaan. Tentu, setiap pihak akan memiliki pemahaman yang berbeda dengan apa yang dimaksud pekerjaan layanan penunjang operasional. Terlebih, output utama di setiap perusahaan juga berbeda-beda. Sehingga, untuk menilai pekerjaan layanan penunjang operasional tidak dapat diukur dari posisi atau jabatan pekerja, melainkan dari rantai pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan pemberi kerjaan. Disinilah peran negara melalui pengawasan ketenagakerjaan teramat dibutuhkan guna mencegah perselisihan. Dalam pasal 5 ayat 2 Permenaker nomor 7 tahun 2026 itu diatur mengenai mekanisme pencatatan perjanjian outsourcing ke Dinas Tenaga Kerja di kabupaten kota setempat. Pada tahapan inilah yang paling penting dan sangat krusial bagi negara untuk memastikan bahwa pekerjaan yang di-outsourcingkan merupakan kegiatan penunjang. Artinya, maka pada tahapan ini, pengawas ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap rantai pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan pemberi pekerjaan. Pemeriksaan oleh pengawas ketenagakerjaan dalam rangka memastikan jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan adalah dalam rangka memastikan tidak ada pelanggaran ketentuan perundang-undangan sebelum hubungan antara pekerja dengan perusahaan outsourcing dimulai. Sebab
Apabila pemeriksaan dilakukan setelah adanya hubungan kerja, maka akan ada cerita-cerita tentang pelanggaran aturan outsourcing. Seperti cerita-cerita lama yang pernah menghias ruang pengadilan hubungan industrial tentunya. Di antaranya cerita pekerja di perusahaan maskapai pada Pengadilan Negeri Makassar di bulan September 2022. Lalu cerita buruh yang bekerja pada perusahaan pemberi pinjaman di Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbaru pada Juni 2022. Ada lagi cerita dari 18 pekerja pada perusahaan perkebunan di Pengadilan Hubungan Industrial Palembang pada Agustus 2021. Hal yang sama juga pernah diceritakan oleh pekerja yang bekerja di perusahaan perbankan di Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada Desember 2020 silam. Bahkan, cerita yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada pekerja perusahaan baterai pada Desember 2020 di Pengadilan Hubungan Industrial Serang. Cerita mereka sama, yakni cerita adanya pelanggaran terhadap rantai pekerjaan yang diberikan kepada perusahaan outsourcing yang oleh pengadilan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan. Dengan demikian, harapan saya dan tentu harapan kita semua agar tidak ada lagi cerita pelanggaran outsourcing. Maka sebelum ada hubungan kerja, sebaiknya pengawas ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memastikan jenis pekerjaan yang diberikan adalah pekerjaan yang boleh di-outsourcingkan. Akhir kata, terima kasih sudah menonton Ada Cerita di Balik Cerita. Dan tunggu cerita-cerita berikutnya, karena di balik cerita selalu ada cerita.